Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku, Rafa. Di video kali ini, di video ke-11, di part ke-11, di sini aku akan membahas sebuah tema yang berjudul yaitu overthinking. Mungkin teman-teman semua nggak asing banget dengan kata ini, karena kebanyakan di antara kita, terutama Gen Z, itu sering banget mengalami yang namanya overthinking. Lalu muncul pertanyaan, apa sih overthinking itu? Apa arti dari overthinking itu? Nah, overthinking itu berasal dari bahasa Inggris ya teman-teman, yang artinya adalah banyak pikiran atau pikiran yang berlebihan. Ya simpelnya itu banyak mikir. Jadi overthinking ini pasti selalu dialami oleh para milenial, terutama Gen Z pada zaman sekarang. Contoh nih, ketika teman-teman semua lihat sosial media, melihat kehidupan orang lain, melihat kebahagiaan orang lain, pencapaian orang lain, prestasi orang lain, lalu muncul rasa overthinking terhadap dirinya. Awalnya muncul rasa iri, kok kehidupan orang lain lebih bahagia ya dibanding aku, kok yang si A ini kok pinter ini, si A udah punya prestasi ini sedangkan aku belum. Lalu dari situ muncul sebuah rasa iri dengki, sebuah rasa ingin menjadi orang lain, dan dari situlah muncul dan timbulnya overthinking atau berlebihan. Dari situ berpikir bahwa kenapa ya aku berbeda dengan orang lain, kenapa yang si A udah mencapai prestasi aku belum. Dan efek dari overthinking itu adalah susah tidur. Jadi ketika kita sering overthinking atau ketika kita mengalami overthinking, ditakutkan itu berpengaruh terhadap kesehatan diri kita. Biasanya orang yang suka overthinking, dia itu sulit untuk tidur. Dan seringnya rasa overthinking itu muncul ketika di malam hari. Sehingga ketika overthinking itu muncul, dampaknya menjadi sulit tidur sehingga menjadi begadang. Nah, karena itu overthinking yang namanya berlebihan itu pasti tidak boleh, karena di dalam Islam pun sudah dijelaskan bahwa apapun dan suatu hal apapun yang berlebihan itu tidak boleh. Apalagi ini, berpikir itu boleh banget, namun yang nggak boleh itu berlebihan dalam berpikir. Makanya yang sering disebut yaitu overthinking. Nah, dua hal yang selalu menjadi penyebab overthinking. Yang pertama yaitu memikirkan tentang masa lalu. Terus yang kedua yaitu memikirkan tentang masa depan. Yang pertama yaitu memikirkan tentang masa lalu. Contoh, kita itu minggu lalu pernah tampil di depan umum. Namun ketika tampil kita belum maksimal, contohnya kita lupa ketika kita public speaking, ketika kita menyampaikan materi, kita lupa apa yang kita bahas, sehingga munculnya kebingungan terhadap kita sehingga bisa menjadi diam gitu saat kita tampil. Contoh, minggu lalu kita tampil dan penampilan kita itu belum maksimal, kita lupa akan materi sehingga kita diam, dan ketika diam itu audiens itu ada yang ketawa contohnya. Nah, dari situ setelah itu kita ingat bahwa kok kayak gitu ya pas penampilan, kenapa nggak menguasai dari awal. Dari situ muncullah sikap bahwa insecure dan overthinking, malu terhadap masa lalu. Sehingga dengan kemunculan itu, munculnya sebuah masa lalu itu di dalam pikiran kita, itu yang menyebabkan kita overthinking.
Padahal yang namanya masa lalu kan biarlah berlalu, gak bisa kita mengulangin lagi masa lalu itu menjadi sekarang. Cuma yang harus kita lakukan adalah kita memperbaiki masa lalu itu menjadi sebuah hal yang lebih baik. Kita jadikan pelajaran di masa lalu itu yang kurang baik menjadi baik. Nah, contoh yang kedua yaitu overthinking karena masa depan. Contoh nih, kita overthinking duluan bahwa bisa nggak ya nanti kita sukses, nanti kita bakal jadi seperti apa ya, atau pertanyaan seperti kok aku ragu ya apakah aku bisa sukses atau enggak, terus apakah nanti aku bisa bertahan sampai akhir. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu yang menimbulkan overthinking, padahal yang namanya masa depan itu nggak bisa kita ramalkan. Kita hanya bisa merencanakan dan berusaha berdoa agar bisa terwujud. Namun untuk setelahnya itu gimana Allah yang penting kita sudah merencanakan suatu hal yang baik. Jadi dua hal itu yang menjadi penyebab kebanyakan orang itu overthinking, yaitu tentang pengalaman masa lalu yang tentunya itu pengalaman buruk yang dia itu pingin sekali untuk menghapusnya di dalam kenangan. Terus yang kedua yaitu tentang masa depan, overthinking terhadap masa depan, padahal kita kan nggak tahu masa depan kita seperti apa. Ya penting kita sekarang memaksimalkan diri untuk memperbaiki diri dan untuk meningkatkan kapasitas diri, sehingga nanti di masa depan kita bisa menjadi lebih baik. Nah, tadi itu adalah penyebab dari overthinking. Nah, di sini sekarang aku akan menjelaskan tips mengatasi saat aku overthinking. Nah, tips yang pertama yaitu kita harus tahu kita overthinking itu penyebabnya karena apa. Jadi langkah yang pertama, kita harus tahu dulu penyebab dari kita overthinking itu apa. Karena ketika kita nggak tahu permasalahannya, maka sulit sekali untuk mendapatkan solusinya. Oleh karena itu, ketika kita ingin menyelesaikan semua permasalahan, maka kita itu harus tahu terlebih dahulu akar dari permasalahan itu apa, sehingga kita bakal mudah untuk mencari solusinya. Contoh, si B dia overthinking karena dia itu gak bisa berpublic speaking. Dia itu ketika ngomong di depan umum sering lupa akan materi, sehingga menyebabkan dia berhenti sejenak saat menjelaskan. Nah, ketika dia sudah tahu permasalahannya, maka hal yang harus dia lakukan adalah contoh membawa kertas, terus ditulis poin-poinnya per poin. Jadi pas dia ngejelasin itu dia lihat poin di kertas itu, sehingga dia gak akan lupa. Kalaupun lupa, dia langsung melihat kertas, wah ingat poin ini setelah ini gitu. Jadi untuk bisa mengetahui akar dari permasalahan kita, maka biar dengan mudah kita harus menuliskannya di dalam kertas. Jadi dengan menuliskan seluruh permasalahan yang ada pada diri kita, itu secara nggak langsung bisa menenangkan hati kita. Nah, teman-teman semua pernah menulis nggak di buku tentang permasalahan yang sedang teman-teman lakuin, teman-teman sedang rasakan? Nah, ketika menuliskan di buku, secara nggak langsung itu tuh muncul sebuah ketenangan diri dan muncul sebuah leluasa itu, sehingga dengan dituliskannya di kertas itu bisa memudahkan kita untuk menjawab dan mencari solusi terhadap permasalahan yang sedang kita alami. Terus yang kedua, tips yang kedua yaitu ketika aku overthinking, aku sering banget melihat video motivasi yang itu bisa mengurangi overthinkingan aku. Jadi contohnya, aku overthinking terhadap orang yang lebih pintar dan lebih aktif dibanding aku.
aku kayak merasa iri, kok bisa ya orang itu pintar bahasa Inggris, contohnya aku belum bisa. Nah dari situ aku langsung searching di YouTube cara mengatasi overthinking. Nah dari penjelasan itu muncul rasa ketenangan di dalam diri aku. Jadi setelah lihat video itu aku merasa bahwa oh iya, ngapain ya aku overthinking berlebihan, yang dimana kalau kita overthinking yang berlebihan itu bukan menyelesaikan masalah, malah menghabiskan waktu kita yang seharusnya waktu kita fokus untuk meningkatkan kapasitas diri kita, itu malah menjadi menghabiskan waktu kita gitu. Nah dari situ ketika lihat video itu, lihat podcast itu, muncullah rasa oh ya berarti aku harus fokus terhadap diri aku, jangan fokus terhadap orang lain, apalagi overthinking, jangan berlebihan. Nah itu aja ya teman-teman tips dari aku. Semoga apa yang aku jelaskan itu bisa dimengerti oleh teman-teman semua dan bisa dipahami oleh teman-teman semua. Saya akhiri, mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum